Kita mulai ya pada kesempatan pagi hari ini, siang, menjelang siang. Kita akan merefresh ingatan kalian mengenai fisiologi reproduksi wanita. Nanti di reproduksi kedua kita akan membahas fisiologi reproduksi laki-laki. Harusnya tadi pagi sudah dikasih pengantar mengenai apa itu fisiologi dan kaitannya dengan kenapa kalian harus belajar fisiologi sebelum jadi dokter ya. Oke, kita kenalan dulu. Nama saya Dr. Raisa Nurani, SPOG. Saya lahir tahun 1990. Saya tamatan FK Unsri tahun 2007 sampai 2012 dan Objin FK Unsri 2015 sampai 2020. Dulu waktu masih mahasiswa S1, kerjaan saya adalah jalan-jalan bersama AMSA Indonesia. Ini beberapa konferensi yang saya ikuti, selain juga rapat-rapatnya. Kenapa saya liatin foto-foto ini? Karena kalian adalah mahasiswa-mahasiswa baru, mahasiswa-mahasiswa yang masih fresh. Udah ikut organisasi belum ya kalian? Belum ya? Pentingnya apa sih sebenarnya ikut organisasi? Kan ada banyak tuh, ada BEM, ada AMSA, ada apa lagi, Ibnusina, terus apa lagi itu yang lain-lain, ada banyak kan jenisnya. Supaya membuka wawasan kalian. Nah, walaupun kalian kuliahnya di fakultas kedokteran, tidak 100% dari kalian lakukan selain menjadi dokter spesialis sebenarnya. Dan organisasi-organisasi ini akan membuka pikiran kalian tentang lapangan pekerjaan yang ada di apa namanya dunia kedokteran. Terus akan bertemu orang-orang baru, membuka wawasan kalian, dan supaya nggak bosen, nggak cuma di rumah aja belajar sendirian, main game atau nonton drakor, nontonin apa K-pop. Jadi nanti sebaiknya selain kalian bisa menemukan luar dari kelas ini. Oke, genitalia eksternal wanita seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ada labia mayor, labia minor, ada klitoris, ada vagina, ya, ada himen di bagian dalam. Lalu ini genitalia internal wanita terdiri dari 3 organ, uterus dengan bagian yang besar disebut fundus dan bagian bawahnya disebut serviks atau leher rahim. Lalu di bagian luarnya, di bawah serviks, di bagian yang berada di vagina, ini adalah porsio. Selain itu ada tuba falopi kanan dan kiri yang berfungsi untuk saluran untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan dipertemukan dengan sel sperma. Sebelum nantinya diimplantasikan di rahim. Dia terdiri dari fimbre, ada fimbrenya, ada part ampularis. Di mana nomor 5? Nah, ini part ampularis, ini fimbrenya. Lalu yang terakhir ada ovarium. Ovarium ini adalah organ yang menggantung di dalam abdomen, digantung oleh ligamentum ovarii proprium dan juga ligamentum suspensory of ovari atau infundubulo pelvicum. Di dalam ovarium inilah akan terjadi proses folikular yang akhirnya akan melepaskan ovum satu kali dalam satu siklus menstruasi yang disebut dengan ovulasi. Nah, wanita perkembangannya sedikit banyak sama seperti laki-laki. Ada fase fetal atau di dalam rahim ibu, fase neonatal atau saat kelahiran, lalu child atau anak-anak, adolescence, sampai nantinya akan mengalami seksual maturitas pada usia sekitar
12-13 tahun sampai dengan 15 tahun maksimal. Jadi wanita dewasa. Tal ini perkembangan ovarium dimulai dari minggu ke-8 sampai dan selesai pada minggu ke-10 ya, 8 sampai 10 dari kehamilan. Jadi pada usia 12 minggu janin itu sudah bisa dilihat dengan ultrasound bahkan jenis kelaminnya apa. Nah, lalu pada saat fase neonatal itu terjadi sampai dengan 4 minggu setelah kelahiran, itu bisa terjadi, temporari laktasi atau perdarahan flek ya biasanya pada bayi wanita dan itu dikatakan normal. Lalu pada masa anak-anak itu sampai dengan usia sekitar 9 sampai 10 tahun, itu, aksis hipotalamus, pituitari, dan ovari masih ditahan, masih belum ada perubahan, masih low dia. Maka dari itu uterusnya juga belum berkembang sempurna, jadi masih lebih besar serviknya dibandingkan dengan fundus uteri, dengan perbandingan 1:2. Nah, perkembangan pubertas pada wanita itu pada usia 9 sampai 10 tahun akan dimulai percepatan pertumbuhan sampai dengan kecepatan 9 sentimeter per tahun meningkatnya tinggi badan anak wanita pada usia 12 tahun. Lalu akan dimulainya telarch atau perkembangan payudara karena adanya circulating estrogen atau meningkatnya hormon estrogen. Nah, bersamaan dengan itu, vaginal mucosa juga mulai berkembang, jadi vaginanya mulai memanjang, lalu uterusnya mulai membesar pada bagian fundus, terutama sehingga nanti perbandingan fundus dan, serviks akan berubah. Setelah itu pada usia 11 tahun akan dimulai adanya pubars atau pertumbuhan dari rambut-rambut pubis dan juga rambut-rambut aksila, ketiak, karena adanya, androgen yang mulai dihasilkan. Nah, puncaknya pada usia 12 sampai 13 tahun biasanya atau 2,5 tahun setelah adanya dimulainya telars itu akan terjadi menars atau onset menstruasi atau menstruasi yang pertama kali muncul. Pada 1 sampai 2 tahun pertama, menars biasanya tidak teratur dan itu adalah normal diakibatkan adanya siklus yang anovulatory karena masih, perkembangan dari hypothalamus hipofisis ovarian aksesnya yang belum sempurna. Nah, kelainan pada pubertas ini bisa dia lebih cepat atau prekok puberti, itu apabila terjadi pubers atau telar sebelum usia 7 tahun, atau delayed puberty atau lebih lambat. Nah, delayed puberty ini, salah satu definisinya adalah absence atau incomplete dari perkembangan payudara pada usia 12 tahun, atau apabila perkembang sempurna, breast development dan telars-nya, tetapi pada usia 15 tahun dia belum mengalami menstruasi, maka, bisa dikatakan dia mengalami amenorrhea primer dengan kemungkinan delayed puberty. Ini adalah stage Tanner atau klasifikasi Tanner untuk perkembangan payudara. Jadi Tanners itu, ada 2, yang pertama untuk pubars, yang kedua telars, yang kedua untuk pubars. Nah, ini pada stage 1 kita lihat ya, pre-adolescence, sebelum adolescence, baru sedikit meningkat papilanya dengan areola. Areola itu bagian yang coklat tua di sekitar papil. Nah, pada stage 2 dia sudah mulai papila dan areolanya sudah mulai sedikit meningkat dan diameternya sedikit bertambah. Lalu pada stage 3 dia sudah semakin meninggi papilanya jika dibandingkan stage 2 dengan lipatan kontur breast-nya yang juga lebih dominan. Nah, nanti sampai dengan pada saat yang ke stage 5 atau stage matur dia akan terjadi adanya gundukan dari areola dan terutama,
payudaranya yang sudah berkembang sempurna. Sedangkan ini adalah stage tenor untuk pubars atau pertumbuhan rambut pubis. Dari stage 1 sampai stage 5. Gue ngalangin. Nah, major secretory of hypothalamus. Jadi, kalau kita membicarakan sistem reproduksi wanita, maka kita akan berbicara mengenai aksis hipotalamus, hipofisis, dan juga ovarium. Yang pertama adalah hipotalamus, dia akan menghasilkan pituitary releasing factor. Itu gonadotropin releasing hormone, corticotropin releasing hormone, growth hormone, dan tirotropin releasing hormone atau TRH. Nah, nantinya hormon-hormon ini akan mempunyai sel targetnya sendiri-sendiri yang akan dirangsang suatu hormon tertentu. Dan dia dikeluarkan dalam bentuk pulsatil. Jadi ada pulse-nya, kayak jantung kan ada pulse, duk, 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 bukan dikeluarkan terus-menerus, bukan kayak keran gitu ya, dikeluarin terus nggak, dia ada keluar, nggak keluar, keluar, nggak keluar gitu. Ini gambarannya ya, keluarkan sel pulsatil, jadi keluar, nggak, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi, keluar lagi gitu. Dengan variasi-variasi sesuai dengan siklus menstruasi. Pada saat luteal dia akan dikeluarkan dengan lebih tinggi supaya FSH dan LH-nya juga dihasilkan lebih banyak. Selanjutnya pada hipofisis, kita tahu hipofisis dibagi menjadi 2, adenohipofisis atau anterior dan juga neurohipofisis atau posterior. Nah, yang penting di sini adalah pada adenohipofisis atau anterior hipofisis itu akan dihasilkan gonadotropin berupa FSH dan LH yang berperan pada siklus menstruasi dan sistem reproduksi wanita. Di sini juga dihasilkan growth hormone, prolaktin, ACTH, dan TSH atau thyroid stimulating hormone. Yang menarik adalah gambaran untuk alfa subunit pada FSH, LH, TSH, dan juga beta HCG ini memiliki bentuk yang sama persis, hanya perbedaannya pada bagian subunit betanya saja. FSH dan LH ini berperan pada proses folikuler untuk pembentukan seperti namanya ya, follicular stimulating hormone. Jadi hormon yang menstimulasi pembentukan sel-sel folikel dan hormon yang mempengaruhi luteinizing. Kita lihat di sini, nah pada pasien-pasien dengan kelainan tiroid, karena di sini alfa subunitnya mirip, dia juga akan mengalami kelainan-kelainan siklus menstruasi. Sama juga dengan HCG nih, alfa subunitnya sama kan? Jadi pada pasien-pasien dengan kelainan hormon HCG atau pada kehamilan di mana HCG-nya meningkat, akan terjadi gangguan dari siklus normal menstruasi. Karena dia akan mempengaruhi ke sel target dari hormon-hormon tersebut. Ya benar. Oh iya, satu lagi hormon yang dihasilkan di anterior hipofisis yaitu prolaktin, itu berperan untuk sintesa manipulasi payudara, atau bisa juga akibat dari obat-obatan, stres, juga makan makanan tertentu, juga penyakit-penyakit tertentu yang mengganggu hipofisis, misalnya tumor pada hipofisis, itu bisa menyebabkan peningkatan prolaktin yang abnormal. Nah, hiperprolaktinemia ini akan menyebabkan amenore atau juga bisa galaktore. Galaktore itu keluar ASI berlebihan, sedangkan amenore itu tidak menstruasi. Hormon lain yang dihasilkan adenohipofisis adalah thyroid stimulating hormone yang akan menstimulasi keluarnya T3 dan TSH T3 dan T4 dari glandula tiroid.
Ya, tadi sudah kita bahas abnormalitas dari sekresi hormon T3 dan T4 ini juga bisa berhubungan dengan gangguan ovulasi. Selanjutnya pada posterior atau neurohipofisis itu dihasilkan oksitosin dan arginin vasopresin. Oksitosin adalah 9 amino acid peptide dan ini juga berperan penting pada organ reproduksi wanita dan juga terutama pada saat persalinan, karena oksitosin akan menstimulasi kontraksi dari otot-otot uterus sehingga membuat terjadinya bukaan-bukaan pada serviks sehingga bayi bisa dikeluarkan, dan juga setelah bayinya lahir dia akan membantu mengeluarkan plasenta. Setelah plasenta lahir dia akan membantu mengembalikan ukuran uterus yang dari uterus kehamilan yang besar, nanti dia akan perlahan-lahan kembali ke ukuran normal. Selain itu, oksitosin ini juga disebut love hormone. Dia juga berfungsi selain untuk kontraksi otot uterus juga untuk mengeluarkan air susu ibu dari ductus lactiferus yang ada di kalau bentuk air susu ibunya, nah dengan oksitosin dia bisa dikeluarkan sehingga bisa dipakai oleh bayinya. Dia bisa distimulasi dengan isapan pada payudara. Kita berbicara dengan sistem reproduksi wanita, maka kita akan membicarakan siklus normal fisiologis, siklus menstruasi. Secara fisiologi, siklus menstruasi itu terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama siklus hormon, variasi hormonnya, lalu siklus ovarium dan juga siklus dari uterus. Jadi ada 2 siklus ya cuma ya, ovarian cycle dan uterine cycle. Nah, kedua siklus ini sangat dipengaruhi oleh variasi hormonal yang beragam yang terjadi pada tubuh wanita sepanjang siklusnya. Nah, hormon-hormon yang berperan ada apa aja? Ada estrogen, ada LH, FSH, dan juga progesteron. Jadi dia di sini ada variasi acaknya jakan, lalu juga nanti kapan dia menurun. Jadi menstruasi yang normal itu terjadi karena adanya produksi hormon secara siklik yang normal, lalu ada proliferasi dari lining uterus yang paling dalam atau endometrial lining, juga dilakukan untuk persiapan implantasi embrio. Jadi tujuan utama siklus menstruasi adalah mempersiapkan kehamilan. Nah, gangguan pada siklus menstruasi ini bisa menyebabkan infertilitas, bisa menyebabkan keguguran berulang, perdarahan irreguler, atau juga bisa merupakan tanda adanya suatu keganasan atau malignansi dari uterus atau dari di mana ya misalnya ya di otak atau di ovarium. Nah, ini sama tadi. Pada siklus ovarium, maka kita akan berbicara mengenai perkembangan dari sel telur. Dari primary follicle menjadi secondary, lalu dia berubah menjadi follicle dengan vesikular, dan terjadi ovulasi sehingga ovumnya keluar. Saat ovum keluar, sisanya akan menjadi corpus luteum. Corpus luteum apabila tidak terjadi implantasi, tidak terjadi pembuahan, maka corpus luteum akan diregresi menjadi corpus albicans. Dan hal ini akan terus berlangsung selama siklus hidup wanita tersebut sampai dengan nanti dia menopause. Nah, selain yang terjadi di ovarium, pada siklus haid juga terjadi perubahan pada uterusnya. Jadi kita tahu endometrial line atau bagian paling dalam dari uterus itu terdiri dari 2 layer, functional layer dan basal layer. Nah, nanti pada saat proliferasi dia akan ditebalkan kembali. Dibikin lagi functional layer yang baru, ditebalkan sampai dengan
sekitar berapa nih? 12 hari ya, 12 hari setelah ovulasi. 12 sampai 14 hari setelah ovulasi, jika tidak terjadi pembuahan, tidak terjadi implantasi, maka lapisan functional layer ini akan dibuang lagi, diluruhkan, dan dibuang ya, dari vagina dikeluarkan dalam bentuk menstruasi. Jadi tadi ya, fase pada ovarium ada fase folikuler dan fase luteal. Fase folikuler di mana satu dominan folikel akan dimatangkan dan disiapkan untuk ovulasi. Kurang lebih terjadi 10 sampai 14 hari, berbeda-beda setiap orang tergantung dari siklus haidnya berapa hari. Nah, jadi siklus haid. Sedangkan kalau luteal ini sama ya, dari setelah ovulasi setelahnya ya, dari folikuler dulu lalu ovulasi lalu masuk ke luteal. Kurang lebih juga 14 hari. Nah, untuk tahu kapan terjadinya ovulasi, itu setiap orang sebaiknya menilai dari 3 bulan ke belakang siklus haidnya bagaimana. Normalnya siklus haid itu terjadi 21 sampai 35 hari sekali dengan flow-nya 2 sampai 6 hari. Jadi misalnya nih, kalau seorang wanita itu mensnya tanggal 1 Januari, lalu dia mens lagi tanggal 29 Januari, walaupun dia dalam 1 bulan yang sama mengalami 2 kali menstruasi, tetapi secara siklus haid dia masih berada dalam rentan 21 sampai 35 hari, maka siklus haidnya normal. Jadi, haid itu bukannya 1 bulan sekali, tapi 21 sampai 35 hari sekali. Dominannya itu, pada 28 dan 29 hari. Jadi kalau kamu tanya siklus haid seseorang, jadi, tanyakan 3 bulan ke belakang dan tanyakan tanggal mulai haidnya. Nah, itu yang akan dinilai, dihitung tuh berapa jarak antar siklusnya. Dengan, waktu perdarahan 2 sampai 6 hari. Oh, Dok bisa sampai 10 hari, 14 hari kalau mens. Nah, mungkin ada kelainan yang menyebabkan perdarahan abnormal pada, wanita tersebut. Sekarang kan udah maju ya, harusnya kalian apalagi sebagai mahasiswa kedokteran punya catatan tanggal mens sendiri-sendiri. Aplikasinya ada banyak. Kalau pakai iPhone, saya biasa pakainya Ovia Fertility. Nah, itu bisa dicatat. Jadi harus mulailah mencatat siklus haidnya. Jadi kalau ada yang kelainan bisa diketahui lebih dini. Nah, ini gambar variasi hormonal dari siklus menstruasi. Pada saat awal menstruasi, pada saat mulai mens ya, itu terdapat steroidnya semuanya low. Lalu perlahan-lahan nanti akan mulai meningkat FSH dan juga estrogen. Dan pada di pertengahan siklus folikuler nanti akan adanya peningkatan estrogen dan inhibin B yang merendahkan FSH dulu nih, FSH-nya sempat turun dulu nanti baru meningkat lagi pada menjelang ovulasi FSH. Nah, pada sekitar ovulasi nanti akan terjadi the peak of LH ya namanya ya. LH-nya akan meningkat tajam, FSH-nya meningkat, estrogennya meningkat sehingga akan terjadi LH surge namanya yang menyebabkan terjadinya ovulasi dalam 24 sampai 36 jam. Nah, setelah terjadi ovulasi, maka akan berubah dari fase luteal menjadi fase dari fase folikuler menjadi fase luteal dan sekretori ya. Estrogen mulai menurun, lalu LH tadi habis dia mencapai surge-nya yang paling tinggi, dia akan juga menurun drastis. FSH-nya juga akan menurun. Nah, dan progesteron akan ditingkatkan untuk mempertahankan kehamilan. Fungsi utama progesteron. Nah, progesteron ini akan dihasilkan oleh korpus luteum sehingga apa namanya
Dengan harapan apabila ada kehamilan terjadi, maka peluruhan dari endometriumnya dicegah oleh si progesteron ini. Selanjutnya nanti apabila tidak terjadi nih, kehamilan tidak terjadi, maka progesteron akan kembali turun, estrogen akan turun, dan sehingga terjadi proses menstruasi kembali. Ini adalah gambaran apa nih, folikel, siklus folikel. Selanjutnya proses endometrium. Harusnya kemarin kalian udah belajar kan kalau lapisan uterus itu ada serosa, ada myometrium, dan endometrium. Nah, saat kita membicarakan siklus menstruasi, maka kita hanya akan membahas lapisan endometrium. Ini adalah gambaran lapisan endometrium, bisa dibagi menjadi desidua fungsionalis biasanya dan juga desidua basalis. Pada keadaan di mana desidua fungsionalisnya tidak berkembang, maka selasum desidua basalisnya bisa saling menempel dengan yang di atas dan di bawah. Kalian bayangkan uterus itu seperti tabung ya, seperti apa sih? Balon gitu nah ya, seperti balon. Jadi ada lapisan atas, ada bawah, kanan, kiri. Ketika basalisnya bersatu semua nih, dia nempel, tidak mungkin terjadi menstruasi. Nah, atau disebut dengan Asherman syndrome. Biasanya terjadi sebagai komplikasi dari kuretase tajam. Jadi setelah misalnya dia udah tadinya abortus, terus dikuret, terus kok nggak mens, oh pas dilihat ternyata endometriumnya nempel tuh, nggak berkembang dia. Karena adanya Asherman syndrome itu nempel dia karena sudah dikerok-kerok, dia nggak bisa tumbuh lagi. Nah, itu harus dibuka, dilebarkan lagi supaya nggak menempel, dan supaya dengan harapan nanti stratum fungsionalisnya bisa berkembang. Siklus endometrium tadi ada proliferatif atau dikembangkan lah ya, ditumbuhkan desidua fungsionalisnya melalui progressive mitotic growth karena adanya peningkatan dari hormon estrogen. Kita lihat di sini glandula endometrialnya akan terlihat lurus-lurus, terus tuh sempit, pendek-pendek. Ini apabila kita lihat secara histologi ya. Nah, dengan gambaran vaskular yang jarang terlihat. Sedangkan nanti pada fase sekretori berubah nih. Setelah ovulasi itu endometriumnya akan tetap pada sekretori, akan berubah menjadi fase sekretori jika tidak dibuahi selama 48-72 jam kemudian. Nah, dia akan baru pindah ke fase sekretori. Nah, di sini mulai nih kelihatan arteri-arterinya mulai kelihatan, terus terjadi nih mulai membesar. Edema ya, stromanya mulai terlihat besar-besar sampai akhirnya nanti dikeluarkan atau diregresi. Nah, 2 hari sebelum mens akan terlihat adanya leukocytic infiltration herald. Ya, itu bentuk dari kolapsnya endometrial stroma. Udah nggak karuan lagi nih bentuknya, udah siap dia keluar dari tubuh kita dalam bentuk menstruasi. Jadi menstruasi atau mens itu sendiri adalah peluruhan dari desidua fungsionalis. Lalu pada saat yang sama terjadi penghancuran dari corpus luteum, sehingga estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum juga berkurang. Nah, dan terjadi pengeluaran dari prostaglandin yang menyebabkan vasospasme, ischemic endometrium, dan juga myometrial contraction. Nah, maka dari itu memang pada sebagian orang pada saat menstruasi itu akan terasa nyeri perut. Karena ada apa? Karena ada vasospasme, ada ischemic endometrial, dan ada myometrial contraction. Tetapi seharusnya
Nyeri pada saat menstruasi atau dysmenorrhea yang terjadi pada wanita itu tidak mengganggu aktivitas fisiknya. Jadi kalau sampai mengganggu nih, jadi nggak bisa kuliah, nggak bisa bangun dari tempat tidur, maybe ada sesuatu yang salah nih. Mungkin ada yang namanya endometriosis. Endometriosis itu terjadi apabila sel-sel endometrium yang harusnya tumbuh di endometrial line, itu tumbuhnya di tempat lain. Di mana? Bisa di otot rahim, di myometrium, atau bisa di hidung telur, atau bisa di dinding abdomen, dia bisa tumbuh dimanapun. Nah, jadi ketika dia tumbuh, dia mengalami proliferasi karena adanya pengaruh hormon-hormon menstruasi, tetapi dia tidak bisa dibuang, nah dia akan menyebabkan nyeri, pada seorang wanita dan itu harus diperiksakan karena dia sering sekali mengganggu aktivitas dan juga menyebabkan infertilitas. Lalu kita akan berbicara mengenai oosit. Jadi seorang wanita itu sudah terlahir dengan sejumlah ovum di kedua ovariumnya. Sampai dengan 20 minggu gestasi atau di dalam kandungan ibunya dia punya 6 sampai 7 juta. Tetapi sebagian besarnya akan mengalami atresia sehingga pada saat lahir hanya ada 1 sampai 2 juta oogonia. Nanti akan berkurang lagi pada saat pubertas hanya akan ada 300.000 dan sampai akhir pubertas, sampai akhirnya dia bisa dikeluarkan itu hanya sekitar 500, sel telur yang dimiliki seorang wanita. Jadi udah apa ya, udah ada di ini ya, suratan takdir beberapa ovum seorang wanita saat dia dilahirkan. Nah, jadi pada saat, dalam kandungan akan terjadi meiosis pada oogonia dan akan berhenti pada sekitar usia 16 sampai 20 minggu. Dia masih dalam bentuk primary oosit. Nah, selanjutnya akan terjadi, diaktifkan kembali nih meosisnya sampai dengan dia mengalami ovulasi nanti. Ini gambarannya ya, harus diingat bahwa satu oogonia pada wanita itu akan berubah menjadi satu ovum dan satu badan polar. Berbeda dengan laki-laki yang kedua, yang satu, spermatogonianya akan berubah menjadi 2 sperma. Ini adalah gambaran folikel. Folikel matur ya ini ya kayaknya ya. Ada antral cavity, ada zona pellucida, ada oosit di dalam sini, ada sel TK interna, eksterna, dan granulosa sel. Nah, oke, ini kurang lebih sama ya. Mana ya? Nah, ini gambaran, gimana sih? Sebentar, ini ngalangin. Nah, ini harus diingat juga ya, kalau androgen dan estrogen itu dipengaruhi oleh kolesterol dan sel lemak. Jadi pada orang-orang yang dengan wanita-wanita dengan, kadar kolesterol dan lemak yang tidak normal, baik dia kelebihan maupun dia kekurangan, itu bisa mengganggu siklus menstruasi. Mmm, ini nanti oke, ini gambarannya. Jadi primary ovum, primordial ini gambaran primary follicle, lalu berkembang menjadi secondary follicle. Kalau dia sudah matur, nanti pada akhirnya ruptur dan keluarlah satu ovum. Sisanya akan berubah menjadi corpus luteum. Corpus luteum tadi akan menghasilkan estrogen dan progesteron untuk mempertahankan kehamilan. Jika tidak ada kehamilan, maka corpus luteum ini akan dibuang, dihancurkan, didestruksi menjadi corpus albicans.
Oke. Sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dok, saya mau tanya sedikit. Jadi, saya punya keluarga yang uterusnya retroverted gitu. Jadi dia Mhm. kebalik ya, dan dia tuh jadi lebih sakit di depan. Kalau itu kenapa ya dok? Karena kan dia ke belakang. Harusnya kenapa dia lebih sakit di depan dibanding di belakang ya dok? Maksudnya lebih sakit di depan tuh kalau apa? Kalau Kalau menstruasi gitu. misalnya, Jadi, iya, kalau misalnya menstruasi dia lebih nyeri di depan, terus kayak bisa sampai nggak nafsu makan, muntah-muntah, bisa pucat banget mukanya dan sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur. oke. Kalau dysmenorrhea yang seperti itu, dysmenorrhea berat, kemungkinannya sih bukan karena posisi rahimnya aja. Kemungkinannya yang tadi saya bahas, endometriosis namanya. Jadi ada pertumbuhan pertumbuhan abnormal dari sel-sel endometriumnya. Jadi harus dilihat dulu nih uterusnya, oke, posisinya bukan posisinya ke belakang ya. Jadi dia kalau normal kan dia posisinya seperti ini. Nah, dia ketekuk ke belakang. Nah, jadi dia retrofleksi namanya. Normalnya dia antefleksi seperti ini, nah, harusnya dia ke arah depan. Nanti coba di googling aja deh bedanya. Jadi itu sih sebenarnya cuma beda posisinya aja. Kalau dia nggak terlalu hiperretrofleksi, dan harusnya tidak mengganggu, ini sih tidak menyebabkan nyeri. Kalau nyeri berarti kemungkinan ada endometriosis. Dilihat dulu ukuran uterusnya kira-kira normal nggak nih? Jangan-jangan ada pertumbuhan endometriosisnya di dalam miometrium atau kita sebut dengan adenomiosis. Terus perdarahannya banyak nggak kalau mens? Bisa itu salah satunya karena adenomiosis itu. Atau kira-kira lengket nggak ya eh, rahimnya? Bisa karena sel-sel endometriosis itu kalian bayangkan uterus dan ovarium itu adalah organ yang menggantung di dalam rahim. Jadi dia bebas gantung-gantung. Sama kayak usus kalian kan dia bisa bebas tuh gantung-gantung. Nah, pada keadaan endometriosis dia bisa menyebabkan perlengketan. Jadi misalnya rahimnya jadi nempel ke belakangnya, nempel banget sama rektum. Atau sama usus dia nempel. Nah, itu yang bisa bikin dia nyeri saat dia setiap menstruasi. Karena kalau lagi mens kan endometrial lainnya menebal tuh. Nah, sel-sel endometriosis itu yang juga adalah sel endometrium sebenarnya juga ikutan proliferasi, dia ikut ikut berkembang gitu. Jadi kan makin lama makin nempel. Tentu kalau misalnya dia nempelnya ke usus, mungkin dia akan mengalami gangguan BAB. Jadi tiap BAB juga dia sakit. Atau kalau dia gak nempelnya ke rektum, ke usus yang bawah, dia BAB nyeri. Atau dia tiap berhubungan nyeri. Nah itu. Memang endometriosis ini dan dia akan berkembang seiring jalannya waktu. Jadi semakin siklus mennya terus nanti tambah sakit, tambah sakit, tambah sakit. Itu. Jadi ya harusnya diperiksa ya. Ada nggak hal lain gitu. Endometriosisnya itu. Itu Ya, Tan. terima kasih dok. Hmm. Kurang jelas nggak Tan? Atau Ya, cukup dokter. ya jadi nanti kalau kalian nih misalnya mens memang harusnya dia tidak mengganggu aktivitas. Ketika dia mengganggu aktivitas, membuat kalian tidak bisa beraktivitas normal layaknya orang yang nggak mens, mungkin ada sesuatu gitu. Terus satu lagi, endometriosis itu teorinya masih simpang siur. Dia memang estrogen dependent, tapi kan logikanya gimana ya bisa sel endometrium yang harusnya ada di dalam uterus terus dia pindah ke ovum. Ada terus bisa ada di dinding abdomen, bisa bikin usus lengket sama-sama usus. Yang paling masuk akal menurut saya adalah teori reflux. Jadi kalau kalian nggak olahraga, misalnya mensnya malah guling-guling doang,
Yang harusnya dia keluar lewat vagina, dia malah masuk tuh lewat tuba Fallopi. Jalan-jalan dia kemana-mana sel endometriumnya. Nah, tumbuhlah jadi endometriosis. Makanya apa namanya, olahraga atau aktivitas fisik itu fungsinya banyak sekali, termasuk juga mempengaruhi fisiologi reproduksi terutama wanita. Tadi juga saya udah bahas ya, kalau kolesterol eh, sebagai sel lemak juga itu ada pengaruhnya dalam merubah atau orang yang kolesterolnya terlewat sedikit, orang-orang yang terlalu gendut atau terlalu kurus, itu semua akan bisa mempengaruhi siklus menstruasi seseorang. Jadi idealnya berapa ya? Idealnya BMI normal dengan aktivitas fisik yang normal. Olahraga 2 sampai 3 kali seminggu, terus makan makanan bergizi. Orang-orang dengan gangguan menstruasi itu nggak semuanya ada penyakit kok. Harus dilihat dulu ada itunya nggak, beratnya gimana nih. Orang-orang dengan wanita dengan berat badan berlebihan itu paling sering menderita penyakit namanya PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Jadi ovumnya itu, ovulasinya tuh nggak berjalan baik ya, jadi ada gangguan pada ovulasinya sehingga sel-sel ovumnya itu kecil banget, nggak bisa berkembang, nggak bisa, jadi nggak bisa ovulasi, anovulatory cycle nggak teratur, dan biasanya baru akan diketahui pada saat dia mau hamil. Nih, kok nggak hamil-hamil ya dok? Oh ternyata PCOS. Selama ini dia nggak akan berobat kalau nggak mau hamil. Karena keluhannya dianggap biasa aja tuh, mensnya kadang 3 bulan sekali baru mens, 2 bulan sekali baru mens. Oh, biasa. 1 sampai 2 tahun menstruasi yang irreguler. Selanjutnya harusnya dia reguler 21 sampai 35 hari. Setiap 21 sampai 35 hari dia akan terjadi. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti dibaca-baca sendiri atau ditonton, boleh tuh di YouTube banyak ya mengenai variasi hormon dari siklus menstruasi. Paling enggak selesai blog ini harus paham. Jadi nanti waktu di blog reproduksi kalian sudah tahu nih sedikit banyak. Paling enggak udah tahu bacanya di mana ya. Gitu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Hamzah? Mana Hamzah? Hamzah dan siapa tadi? Hisham. Kembar ya? Iya dokter. Kembar. Enggak dok. Oh, Teman baik saya dok. oh teman baik. Ya, Bukan. ya. Ya, nanti teman baiknya sampai akhir lah ya. Nanti jangan pas koas berantem. Amin dok. Kan kalian nih baik semua kalau sekarang. Nah, nanti kalau udah susah hidup kalian pas koas baru kelihatan mana yang benar-benar baik. Ada yang terpaksa masuk ke dokteran? Nggak ada. Kalaupun terpaksa ya nggak apa-apa juga. Tapi kalian bertanggung jawab sama hidup kalian sendiri. Rubahlah keterpaksaan itu menjadi menyenangkan. Entah cari teman yang menyenangkan, cari kegiatan lain yang menyenangkan, eh, aktif di organisasi-organisasi, supaya kalian bisa bertanggung jawab dengan pilihan kalian ini dan bisa punya kehidupan yang baik nantinya. Nggak harus jadi dokter spesialis, bisa jadi apapun yang kalian mau. Mau kayak dokter Tirta, boleh. Mau kayak dokter Richard Lee mungkin, buka klinik, boleh. Mau jadi dosen, boleh. Yang penting untuk
tahu apa yang benar-benar kalian mau, kalian harus lulus dulu jadi SK. Tahap awalnya ini dilalui. Semoga dimudahkan. Saya akhiri pertemuan kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih dok. Waalaikumsalam, Mas Dokter. Dok.